Baik, Ibu dan Bapak, saya masih banyak pengen penggalian sih, tapi kan kita berbagi gitu. Mangga, siapa tahu ada Ibu Bapak yang mau memberikan perspektif kah, pertanyaan atau bahan untuk diskusi, dipersilahkan. Silakan. Ya, mangga Bu Ati. Yang tadi Pak Wayan menyinggung mengenai dosa masa lalu. Ngambil contoh bahwa saya umur itu nggak pernah menyinggung perasaan itu. Tapi kan sebetulnya pada saat tersebut seseorang itu sebenarnya tidak tahu atau tidak memiliki pengetahuan itu sehingga bereaksi yang berbeda. Nah, intinya adalah kalau misalnya sadar, oh mungkin, gitu kan, itu kan the best yang bisa kita katakan adalah oh mungkin, tapi kita sendiri tidak tahu persis. Gitu. Nah, jadi bagaimana kita harus menyikapinya ketika kita pada situasi yang seperti itu, dan kita juga sebenarnya kita tidak punya pengetahuan apa sebetulnya terjadi di masa lalu. Oke, ketika Yesus disalib, apa katanya? Bapak, maafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi seorang Yesus pun memintakan maaf pada bapaknya. Bapak itu Romo itu Purusa itu kecerdasan gitu. Jadi dia meminta pada si kecerdasan, mohon maklumi dia karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi kan seringkali yang merasa berdosa itu adalah dia yang akhirnya tahu, ternyata dulu aku begini. Tapi pada saat kita melakukan seperti itu karena kita nggak tahu, merasa berdosa nggak kita? Nggak tahu, karena kita nggak tahu bahwa itu berdosa apa enggak. Terus sekarang setelah tahu kita jadi merasa berdosa karena baru sekarang tahu. Makanya orang pikir bebek nggak tahu lah daripada merasa berdosa, kan gitu jadinya kan. Bukan. Dulu kita tidak tahu. Sekarang setelah tahu, tujuannya apa? Bukan untuk melihat diri kita berdosa di masa lalu, tapi untuk tidak mengulangi lagi. Sudah tahu kok mengulangi hal yang sama. Kebayang nggak? Dulu waktu kecil, pernah megang kepala ibu tak? Pernah megang kepala bapak tak waktu kita bayi? Pernah, pasti pernah kan? Sekarang setelah kita tahu bahwa itu nggak sopan, perlu merasa nggak sopan nggak waktu kita bayi? Nggak usah, gitu. Karena nggak tahu dan maklumi. Jadi ketika sekarang kita tahu, oh ternyata sekarang pura-pura nggak tahu bahwa megang kepala orang tua itu nggak baik. Boleh nggak pura-pura nggak tahu lagi setelah kita tahu? Nggak boleh. Setelah kita sudah tahu ya nggak boleh pura-pura nggak tahu. Gitu. Tapi ketika kita memang nggak tahu ya nggak, gimana caranya? Boleh nggak? Bisa nggak orang-orang nggak tahu pura-pura tahu? Enggak. Tapi bisa mencari tahu. Bisa mencari tahu. Intinya adalah ketika dulu kita merasa, sekarang kita merasa dulu pernah berdosa. Padahal itu kita lakukan karena kita nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Contoh. Ada seorang ibu, sebagai bentuk kasih sayangnya, dia membelikan anaknya sepeda. Ibunya baik apa jahat? Baik. Ya. Dan segera setelah si anak bermain sepeda di luar rumah, tiba-tiba dia nggak bisa ngerem dan nyelonong ke jalan, ditabrak sama orang. Ibunya merasa berdosa apa enggak? Merasa berdosa. Apakah ibunya salah? Tidak. Kalau saja dia tahu itu akan terjadi, dia tidak akan melakukan itu. Tapi masalahnya kita kan nggak tahu. Kalau misalnya kita cari tahu, ini anak saya kalau saya berikan sepeda, kalau seandainya dia keluar bla 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 bla, kita mencoba-coba kemungkinan yang mungkin terjadi, mencoba mencari tahu kemungkinan terjadi lewat ramalan, bla bla bla, ini itu dan sebagainya. Kita hidup dalam ketenangan apa kecemasan? Jadi gimana? Baiknya nggak tahu apa tahu? Jadi
Ya. Kalau Ya. kata tiga fakir tuh nggak tahu apa-apa. Oh, nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, artinya sebenarnya apa gitu? Sengaja Dia yang Maha Tahu turun ke dalam diri kita menjadi yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Sama sekali tidak menyenangkan ketika kita tahu masa lalu, masa kini, masa depan. Ya. Dan kita merasa berdosa karena penyesalan itu. Tapi begitu kita maklumi diri kita, ya sudah, saya maklum. Waktu itu saya nggak tahu. Udah, kita akan memaafkan diri kita karena ketidaktahuan itu. Tapi sekarang setelah tahu, kita melakukan hal yang sama lagi. Nah, itu lebih parah daripada keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Sudah tahu lubang, jatuh pula ke situ. Gitu. Oke. Kebayang. Ya, jadi tujuan kita tahu untuk apa? Oh, untuk memaafkan ketidaktahuan kita dulu. Oh, ternyata itu salah ya. Ya. Ya, ya. Contoh. Bentar. Pak, pakai ini ya, boleh supaya ini gagang mic-nya Oh, menarik. pakai ya. Sendok. Takut lapar nih. Ya, jangan ketelan aja, nggak apa-apa. Oh iya, itu yang ringan ya. Misalnya kalau yang mungkin benar juga. Ngomongin orang. Misalnya nih, ini kalau lagi berkumpul ngomongin orang kita tahu itu dosa kan. Oh, oke, Tapi kan oke. seru gitu. Yang menyebut. Gimana tuh? Ulang. Oke, Tidak diulang. tapi terus ya, itu Contoh kan nih, yang contoh. ringan ya. Terus lagi nih, misalnya kondisi profesional, misal. Kita tahu di suatu pekerjaan itu tuntutan dari atasan misalnya itu melakukan ini nggak bener, ini sesuatu yang dosa gitu ya, harus dijalanin. Tapi kalau kita nggak melakukan nanti kita dipecat misalnya gitu. Atau hubungan sama siapa? Mungkin orang tua kali gitu ya. Saya tahu ini dosa, saya nggak bisa ngelawan. Tapi kok di sini rasanya gimana ya? Saya nggak pas gitu, orang tua saya giniin saya misalnya gitu. Sehingga kita melakukan output yang itu berdosa sebetulnya, tapi kita belum bisa gitu nggak melakukan itu gitu. Kayak Makin gitu. detail pertanyaannya, maka pengetahuan dan jawabannya makin detail. Kayak di awal tadi kan, kayak di awal misalnya. Contoh pertanyaan di awal tuh, kalau kita sudah tahu nih, kalau melakukan ini korupsi misalnya, diajak korupsi sama atasan, terus kita tahu itu salah, terus kita mau nggak mau harus ngikut. Nah, terus gimana dong? Gitu. Salah nggak apa nggak? Kalau sudah tahu salah diikutin, salah apa nggak? Salah. Oh ya udah, Salah. gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau kita punya karakter, kita nggak akan ngikutin. Kalau kita punya karakter, ya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang orang tua, misalnya, misalnya. kasih saya yang detail, sehingga jawabannya pun dapat yang Misalnya detail. apa ya? Misalnya mungkin ada trauma kepada orang tua gitu Ya, misalnya, oke. yang kita tidak bisa kita tidak bisa memberikan output bagus ke orang tua gitu dalam perkataan atau perbuatan atau sikap gitu. Kita tahu ini dosa sebetulnya, tapi belum bisa keluar dari situasi itu. Gimana ya ini? Kata hati tuh mau melakukan itu tuh nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu tuh maksudnya lebih jelas lagi. Melakukan itu tuh apa? Menasihati contohnya gitu. Bersikap baik mungkin. Maksudnya bersikap nice, ngobrol secara manis terhadap orang tua. Contoh kayak anak-anak kecil yang lagi rebel lah gitu lah ya, Pak Wayan ya. Atau Mungkin. kita juga yang sudah dewasa, punya orang tua yang sudah tua sekali, kan suka berantem nih gitu. Terus mau ngomong manis sama Orang tuanya jadi rebel berubah ya. ya gitu kan berbalik gitu ya si orang tua yang jadi rebel. Kita tahu nggak boleh gitu ngomong keras sama orang tua, itu pasti dosa. Cuman nggak bisa gimana ya, nggak bisa dilawan saat itu untuk keadaan tuh jadi kayak gitu loh. Oke, artinya biasanya begini. Ini yang sering terjadi. Waktu si anak kecil, orang tuanya ngomong kasar sama si anak. Oke. Setelah si anak dewasa, dia ingin bicara baik-baik sama orang tuanya, tapi seringkali itu terbawa dari kecilnya.
Jadi cara berkomunikasinya nggak bisa halus. Nah, Karena memang dari kecilnya biasa saling inilah sama itu. Dia tahu itu berdosa, gitu contohnya Iya, kan maksudnya. iya, betul. Kalau ngomong kasar sama orang tua, kayaknya nggak nyambung. Kayak adik-adikku mengatakan ini dosa. Tapi kalau bicara halus, aku nggak bisa karena memang dari dulunya biasanya ngomong keras. Ada yang memang begitu kan? Ya, itu yang maksudnya ya. iya, ya mungkin, iya bisa ke situ juga Oke, bisa. karena memang saya pernah mengalami itu. Ibu saya dari waktu saya kecil kalau bangunin saya tuh pagi-pagi tuh ngomongnya kayak gitu. Bangun, kayak bos saja kamu, misalnya begitu. Iya. Tapi setelah saya dewasa gitu, saya tahu kalau saya bicara seperti itu nggak bagus. Tapi begitu saya ngomong baik-baik misalnya, ibu saya tetap aja ngomong kayak gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Oh, ya, saya nggak mungkin mengubah dia menjadi berubah cara karakter suaranya. Toh dia nggak apa-apa, dia nggak marah, dia nggak jahat ketika ngomong itu. Dia nggak merasa jahat dengan bahasa kasar gitu misalnya. Tapi ketika saya merasa saya ngomong kasar kepada dia adalah kata yang jahat, yang buruk, nggak sopan. Kenapa saya harus ngikutin itu? Kebayang maksudnya? Disitulah kita harus belajar menjadi diri kita sendiri. Berarti yang perlu belajar kita memang mencapai titik kesadaran itu ya. Sampai Karena di situ. inilah yang disebut tautan itu, Kadang tautan kan kata karma. hati belum, ya tahu itu begitu, tapi belum bisa kayak maunya ngelawan aja gitu, Ya, belum bisa pasti. yang bawa ke udah dia nggak kayak gitu. Ya, nggak mudah kan? Ya, itu kalau yang mudah kan perlu kita nggak usah belajar, pelajari kan? lebih dalam. Intinya begitu. Itu kan nggak mudah. Iya, kalau udah mudah kita nggak belajar. Yang kita pelajarin adalah sesuatu yang sulit, betul nggak? Betul. Kalau yang mudah ngapain dipelajarin lagi? Nah, ini yang disebut memotong rantai karma itu. Kita diperlakukan begitu sama orang tua kita. Kapan kita mau memotong rantai karmanya adalah apa? Kita belajar sama anak kita untuk tidak seperti itu. Dengan pemikiran apa? Dulu, sekarang ini saya terhambat berkomunikasi secara baik-baik dengan orang tua saya karena waktu kecil saya diperlakukan begini. Nanti supaya anak saya tidak seperti saya dengan orang tua saya harus bicara dengan dia. Maka ada diajarkan tuh begini. Pada anak usia sekian, kita perlakukan dia bagaikan dewa. Pada usia dia SD, kita perlakukan dia sebagai pekerja. Kerja keras. Pada saat dia mulai remaja, kita perlakukan dia sebagai teman. Pada saat dia sudah menikah, kita perlakukan dia sebagai saudara. Gitu. Ada ajaran seperti itu. Jadi artinya dengan cara begitu kita akan mulai pelan-pelan. Tapi kan banyak orang tua belum bisa. Sudah anaknya remaja diperlakukan seperti anak kecilnya. Gitu. Aku lebih dulu menikah walaupun aku gagal juga gitu. Kita harus memberi itu. Tapi dulu kan begini, lagi-lagi ngomongin kemelekatan. Kita kan nggak usah perlu melekat dengan bagaimana orang tua dulu mengajarin kita. Zaman berbeda. Masa kamu jangan beli HP yang begini ya? Karena zaman bapak dulu, bapak nggak belikan aku HP, kamu juga nggak boleh belikan aku HP. Kan nggak nyambung, zamannya berbeda. Ya. Oke, tapi kalau misalnya nih ke anak bisa dilakukan, cuman ke orang tuanya itu belum bisa dilakukan, apakah itu karma dari orang Nanti tua? dia akan menjadi anak dari anak kita. Gimana? Dia akan menjadi anak Dari cucu kita. Nanti dia akan, kita nggak mungkin ngasih tahu dia. Iya. Kamu ngapain ngasih tahu orang tua? Oke, nanti biar dia jadi anak. Jadi kita ngajarin anak kita bagaimana berlaku pada orang tua, bagaimana kita berlaku mencontohkan. Nanti dia akan diajarin oleh anak kita. Kebayang ya? Karena nanti dia akan jadi cucu kita, lahir kembali. Kalau kita nggak ngajarin anak kita, karmanya Muter di situ. Muter di situ. Ya, misalnya dulu gini, Kang Abu kasih tahu dong dia, gitu misalnya. Saya nggak bisa langsung. Kalau saya ngomong sama dia bisa marah dia, Kang Abu tolong dong. Gitu. Ya, nanti Kang Abu ngomong sama. Kita ngomongin sama anak kita, nanti kasih tahu ya anakmu nanti. Siapa anakmu nanti? Ini yang akan turun ke situ. Ini dalam ilmu reinkarnasi begitu. Makanya seringkali
Di Bali itu ada orang kalau umurnya 3 bulan itu ditanyain ke medium, ini siapa yang lahir? Cenderung yang lahir kakek neneknya. Kenapa? Karena tautan karma seringkali berputar-putar di wilayah keluarga. Gitu. Kalau nggak selesai dimutar lagi ya. Mutar lagi di situ. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu dia, kasih tahu ke anak kita supaya si anak ngasih tahu nanti ketika dia lahir lagi. Kalau sekarang udah jadi karakter, gimana caranya? Yeah. Biarin aja. Nanti belajar sendiri. Nanti biar diingatin lagi di sana gitu. Ya. Makasih. Ini mau pindah sendok. Ya. Pindah sendok. Pak Wayan tadi disampaikan kesadaran pun harus dilepaskan. Ya. Sementara yang saya rasakan dengan kesadaran itu justru saya lebih mawas diri dan banyak berbuat gitu. Jadi tadi saya belum paham bagaimana itu harus dilepaskan gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Hidup katanya kalau kan dilepas. Ya. Contoh. Kalau kita mencapai kesadaran Tuhan sebagaimana ajaran Al-Quran, Ibu percaya nggak ajaran Al-Quran mengatakan kemanapun engkau menghadap, disitulah ada Allah. Jadi Allah ada di mana-mana, betul nggak? Betul. Sadar nggak Allah ada di mana-mana? Iya. Sadar nggak Allah juga ada di tempat duduk yang Ibu duduki? Iya. Jadi Ibu saat ini sedang menduduki Allah apa enggak? Ya enggak? Kalau kita pakai kesadaran itu bingung, mau duduk nggak enak. Kalau berdiri, kamu berdiri di atas Allah gitu. Bingung juga, karpet, bingung juga kan? Nah disitulah kita lepaskan, udah aku duduk aja. Kebayang nggak? Tapi kan tetap aja dalam kesadaran itu kan kamu duduk. Ya, kemanapun aku menghadap, itu aja Allah. Kalaupun di karpet ini ada Allah, yang menduduki karpet di mana ada Allah adalah Allah juga. Jadi Tapi selalu ada. ada. Nah, we use when we need. Oke. Iya kalau sadar mulu nggak bisa nakal. Iya. Bukan akal gitu. Lah, ada orang datang ke saya, Pak, saya susah tidur. Kenapa gitu? Pas mau tidur, kok jadi sadar terus gitu. Gimana kapan tidurnya kalau sadar terus kan? Jadi kita perlu kapan kita sadar. Mau tidur ya udah lepaskan kesadaran. Mau bangun ya sadar gitu. Jadi kapan kita mau bangun? Begitu kita mau bergerak. Bangun, bergerak, menjalani kehidupan ya sadar. Jadi jalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Tapi ada saatnya lepaskan kesadaran kalau lagi pingin rehat sejenak dari kehidupan ini gitu. Oke. Karena dalam kesadaran itu membingungkan semua. Dia mau ngomong sama siapa? Semua yang aku ajak ngomong juga Tuhan. Gitu. Begitu mau makan, aduh nggak enak nih ada makan Tuhan di dalam. Jadi kalau kita mikir, oke, makan Tuhan lagi makan Tuhan sudah nikmati saja. Gitu. Nggak sedalam itu sih. Ya enggak? Kebayang ya, Pak. Saya nerusin, Ya. nerusin yang Ati tadi. Jadi kalau misalnya kan tadi Pak contohinnya yang Ati bilang ya saya kok dicuri padahal saya nggak pernah mencuri gitu ya, nggak pernah mencuri. Kita nggak tahu mencari sesuatunya gitu kan. Nah tapi apakah kalau kita misalnya lagi ada luka atau sesuatu yang nggak enak dari point of view kita gitu ya, untuk melepas karma itu, memutus karma itu, sama aja sama acceptance kan, menerima gitu. Artinya kalaupun kita mencari tahu dan susah untuk dicari tahu juga, yang penting kita menerima aja bahwa sesuatu pernah kita lakukan, hari ini tuh dapat akibatnya atau apa ya, hasilnya tuh ya yang gak enak ini. Nah kalau kita konsekuensi, artinya kalau kita udah menerima kan, dengan kalau saya pribadi ya lebih mudah gitu ya. Karena untuk mencari tahu juga belum tentu bisa dengan mudah, bisa mencari-cari malahan pusing kepala. Udahlah pokoknya saya tahu bahwa saya pernah melakukan karena hari ini nih konsekuensinya ini gitu. Yang mudah, yang gampang mungkin hari-hari mudah, tapi kan kadang ada yang nggak mudah gitu dalam kehidupan. Supaya gampangannya
ya menerima aja, acceptance itu ada. Oke. Kayak saya bayar lunas gitu. Pokoknya saya tahu dulu saya pernah melakukan yang apapun itu sehingga saya dapat hari ini gini, supaya itu lepas karmanya. Ini kan untuk memutus karmanya itu. Kira-kira gitu nggak? Ya. Ibu menerima nggak bahwa kita bisa lapar? Iya. Oke. Setelah ibu menerima bahwa tubuh ibu lagi lapar, apa yang ibu lakukan? Apa hanya menerima? Apa kemudian mencari makan? Cari makan. Mencari makan. Kalau kita lagi sakit, kita menerima diri kita sakit. Apakah hanya diam setelah menerimanya? Apa mencari kesembuhan? Cari kesembuhan. Sama. Ketika kita menerima diri kita luka, maka yang kita lakukan adalah mencari penyembuh luka itu sendiri. Bukan penyebab luka ya. Bukan, penyembuh. Ya, penyembuh. Penyembuh luka itu, penyembuh luka itu. Penyembuh luka. Kalau kita mencari penyebab luka, luka nggak akan pernah sembuh karena kita cari penyebabnya. Misalnya, saya dilukai oleh dilukai oleh duri. Jalan, kemudian digores sama duri. Saya terluka, saya cari penyebabnya. Begitu ketemu durinya, saya marah, saya cekek-cekek durinya. Tambah luka nggak saya? Tambah luka kita. Tapi kalau kita cari penyembuh, sembuh nggak kita? Ya, orang yang mencari penyebab daripada lukanya, itu seperti ular yang tergores sama gergaji, lalu dia nyari penyebab goresnya, lalu dia lilit, dia marah sama gergajinya, dia lilit gergajinya. Sekeras-kerasnya dia lilit gergajinya, tambah luka dia. Tapi begitu dia pergi mencari penyembuh, nah, sembuh lukanya. Kenapa ketika dia menjadi penyembuh, dia menjadi sembuh lukanya? Pertama, karena disterilkan. Disterilkan dari benda-benda yang menyebabkan infeksi kuman-kuman. Nah, penyembuh yang baik itu akan membuat orang itu, oh sudah, sterilkan dirimu dari keinginan mencari penyebabnya, sembuhkan dirimu dari, sterilkan dirimu dari kemarahan atas apa yang dia lakukan. Nah, disterilkan artinya apa? Disucikan, dibersihkan dari sesuatu yang memperburuk luka. Luka sudah buruk, ditambah infeksi, tambah buruk. Ya artinya nggak harus sampai harus tahu, mencari tahu gitu. Karena kan tadi sangat mungkin kita tuh nggak tahu tidak apa ya yang dulu pernah dibikin. Kalau mungkin kita paham dengan mudah. Tapi yang paling penting adalah acceptance, lalu mencari penyembuhnya. Itu aja kan yang... Ini saya cerita tambahan. Ketika ada orang mengalami sakit, mau sakit yang parah, takdir yang menyakitkan, pertama pasti masuk fase denial, betul nggak? Menyangkal, saya nggak sakit, saya nggak sakit. Tapi setelah terbukti dia sakit, dia anger, marah-marah. Aku sudah begini, sudah jaga kesehatan, sudah fitness, sudah begini, sudah nggak merokok, kok masih sakit? Anger. Kemudian setelah anger tidak menyelesaikan masalah, dia bergening, mencoba untuk mencari mencari penyembuhan kepada para dokter, para dukun. Ya, apa yang harus kulakukan? Tindakan apa yang harus kulakukan? Setelah bergening, nggak sembuh juga. Masuk fase depresi. Setelah dia depresi, akhirnya dia mencapai fase acceptance. Ketika di fase acceptance, kenapa dia akhirnya sembuh? Karena ketika pikirannya mencapai fase acceptance, pikirannya sudah tidak mengganggu apa-apa lagi. Maka yang bekerja adalah daya ajaib penyembuhan dalam dirinya sendiri yang lebih kuasa. Artinya apa? Di fase acceptance itu bukan berhenti, tapi menyerahkan kepada yang lebih kuasa untuk menyembuhkan, bukan untuk membiarkan luka itu menganga, enggak. Untuk menyembuhkan dari dalam. Ikhlas itu ya? Ya. Jadi ketika kita menerima, penyembuhan terbesarnya datang dari dalam. Gitu. Kalau kita nggak bisa mencari yang di dalam, cari orang yang bisa membawa kita ke dalam. Gitu. Itu tugas kita. Sehingga setelah kita ketemu orang yang bisa membawa kita ke dalam, kita bisa mendalami semua trauma-trauma itu. Mendalami penyebab luka kita.
tanpa menyalahkan itu. Karena kita melihat secara lebih mendalam, di kedalaman kepasrahan. Makanya banyak orang mencari hipnoterapis untuk mencari luka-luka ke dalam. Bukan hanya dibawakan, bukan hanya dicari hipnoterapis itu. Hari ini saya bawakan Pak Surya sebagai hipnoterapis. Di belakang saya ada Pak Surya. Beliau hipnoterapis. Kalau ada waktunya silakan. Ya, Pak Surya masih ada di sini sampai malam. Kalau mau silahkan cari ruangan khusus hipnoterapi dong. Atau gimana bikin janjian lah. Karena dia sampai Surya di sini sampai hari Senin. Kalau enggak janjian ketemu di Bali. Ya. Ati. Saya ke tahap Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa. Jadi saya pertama memang ada tahap-tahapnya seperti apa yang disampaikan Pak Wayan. Tahap pertama memang saya menjerit, satu hari aja saya bilang ke suami saya mau jerit hari ini. Besok saya promise untuk tidak maksudnya menyalahkan atau cari tahu kenapa gitu. Tapi dalam saya pasrah akhirnya. Tapi dalam kepasrahan itu saya merasa kosong gitu ya. Santai-santai aja gitu, termasuk yang saya nggak mau cari tahu itu kenapa dan ya udah jalanin aja gitu. Tapi ya saya berusaha, ternyata malahan saya di ultimatum lagi sesuatu yang menurut saya cukup berat. Jadi baru kejadiannya seminggu gitu. Di tahap ini saya malah harusnya saya mendingan nggak tahu gitu, karena disampaikan bahwa dari tahap ini tuh ya akan memburuk memang jangkanya panjang gitu kan. Tapi kan sudah kebayang bahwa masa tua saya akan merepotkan orang lain, jadi buat saya tuh lebih beratnya ke situ sih. Nah sekarang tuh saya ada di tahap kayak balik lagi agak marah lagi gitu ya, padahal tadinya aku udah pasrah gitu. Saya nggak tahu akan bertahan berapa lama gitu, meskipun kata dokternya oke-oke aja kok gitu, meskipun ya penyakitnya memang penyakit langka dan tidak bisa ketebak bagaimana gitu. Tadi Pak Wayan menyampaikan mungkin ya saya ngobrol banyak juga sama suami. Alhamdulillah saya dikasih suami yang sangat baik gitu ya, yang sangat ya, cuman ya tetap ya di satu sisi itu saya aku harus apa lagi sini gitu. Padahal saya udah happy kok kemarin, kan umur di tangan Tuhan, ya udah serahkan aja sama Tuhan gitu ya. Tapi karena saya juga terlalu banyak baca juga kali ya, tahapnya ini, tahapnya itu, jadi marah gitu. Mendingan gue nggak tahu lah. Aku kemarin happy aja kok dengan kondisi kemarin gitu. Nah, ya saya ingin ya what should I do gitu dalam tahap ini tuh apa ya gitu ya. Tadi kemelekat, jadi terlalu sabar juga, sabarnya terlalu melekat saya juga kayak jadi blank gitu ya. Tapi sekarang marah, terus saya harus lepaskan, tapi nggak tahu gimana caranya karena melihat masa depan tuh kayaknya semakin sulit gitu ya. Oke. Mungkin, tapi saya nggak mau tahu, jadi saya juga merasa apakah maknanya apa gitu saya dikasih sakit ini gitu kan. Jadi saya juga nggak nyari tahu gitu kan. Boleh ngobrol nggak? Boleh ngobrol lah. Ibu sakit ini hari ini berapa lama? Mulai kapan? Mulai anak saya umur tahunnya? Baru lahir. Tahunnya? Karena saya melahirkan tidak bisa. Tahun. Oh tahun. Berarti udah 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu. Ibu kemudian tertarik untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini tahun berapa? Baru 2 tahun terakhir. Baru 2 tahun terakhir. Ya. Oke. 2 tahun terakhir. Dan seberapa besar kebahagiaan yang Ibu dapatkan ketika ya kita bisa ngobrol seperti ini, ngobrol tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang kesadaran. Seberapa besar dari 1 sampai 100? Seberapa besar kebahagiaan itu nilainya? 1 sampai 100 ya saya belum sampai level 100 mungkin ya tapi ada sekitar 80 tuh ada 80. Gitu karena saya 80 bahagia. 80 tuh saya sebetulnya kemarin bahagia sekali. Nah, gitu. sekarang ini
Sekarang bahagia nggak? untuk berkumpul ya, Ya, berkumpul ini Iya. bahagia, Iya. mendapatkan pengetahuan seperti ini bahagia nggak? Bahagia. Kira-kira kalau 30 tahun lalu tidak diberikan situasi begini, hari ini akan berkumpul dengan seperti ini nggak? Saya nggak yakin. Kalau 30 tahun lalu tidak diberikan seperti ini, akan bisa melihat nggak betapa besarnya cinta kasih seorang suami? Selama 30 tahun suami menemani dengan penuh cinta kasih. Kalau itu nggak terjadi, bisa dirasakan nggak rasa cinta kasih di dalamnya itu? Belum tentu. Apakah ini layak disyukuri apa di ini kan? Oke. Dulu di masa lalu suaminya ibu tidak sempat menunjukkan berapa besar cinta kasihnya. Sekarang hadir lagi dalam pasangan yang sama, dalam tubuh yang berbeda, kondisi yang berbeda, untuk membuktikan bahwa dulu dia juga memiliki cinta dan kasih sayang yang sama, yang tidak sempat ditunjukkan. Karena mungkin ibu terlalu sibuk dengan tubuh yang sehat, yang penuh kerja keras, yang perfeksionis di masa lalu. Sehingga bahkan suami menunggu di rumah untuk memberikan cinta kasih nggak sempat-sempat. Karena ibu mungkin wanita karir di masa lalu. Sekarang setelah dalam kondisi seperti ini, akhirnya suami memiliki kesempatan yang dulu tidak sempat dia tunjukkan. Hubungan ini sedang memberikan kesempatan menebus utang cinta kasih yang dulu nggak sempat diekspresikan. 30 tahun terakhir ini menunjukkan itu. Dan hari ini berkah itu membuktikan bahwa ada pelajaran yang lain yang dulu membuat luka karena ketidaktahuan, sekarang jadi ketahuan. Dan apakah itu tidak layak disyukuri? Oke. Apakah 30 tahun akhirnya merasakan sendiri arti cinta kasih yang sesungguhnya dari pasangan hidup tidak layak disyukuri? Oke. Ini hanya pertanyaan yang nggak usah dijawab. Apakah ketakutan akan kematian menyebabkan kita lupa menoleh pada apa yang harus kita syukuri? Apakah setiap orang di sini pasti akan berumur lebih panjang dari ibu? Apakah anak-anak muda di sana yang bodinya sehat-sehat, yang naik motor jago, dipastikan umurnya jauh lebih panjang dari ibu? Siapa yang bisa membuktikan umur itu lebih panjang? Apakah dokter seorang hakim yang bisa memberikan vonis kematian? Enggak. Bukan perkara berapa lama waktu yang kita punya, tapi seberapa bahagia kita menikmati waktu yang kita punya. Every single moment is present. Setiap momen itu adalah hadiah. Hari ini hadiah. Setiap detik adalah hadiah. Ya. Masa depan kita nggak pernah tahu. Kalau ada jiwa yang dibebaskan dan bukan melarikan diri dari penjaranya. Kalau ada jiwa yang melarikan diri dari ada seseorang narapidana yang melarikan diri dari penjara, apapun cara yang dia lakukan dan dia berhasil melarikan diri, kira-kira dikejar lagi nggak sama polisi? Dikejar, disuruh masuk penjara lagi, masuk penjara lagi, masuk penjara lagi. Tapi begitu seseorang keluar dari penjara karena memang sudah selesai masa hukumannya, dia akan dikejar lagi nggak? Dia akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dan tubuh manusia ini adalah penjara-penjara jiwa. Mereka yang pulang melarikan diri dari penjara jiwanya akan dikejar lagi untuk masuk lagi dalam penjara-penjara yang mungkin dalam tubuh yang serupa kondisinya. Tapi begitu dia mengalami kebebasan, karena memang sudah waktunya bebas, dia mungkin akan dihadiahkan
rumah baru yang lebih baik untuk menikmati kebersamaan lain di kehidupan berikutnya. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu entah kapan itu terjadi, kapan kehidupan baru itu terjadi. Bapak dan Ibu lahir lagi dalam tubuh yang benar-benar bisa menikmati kebersamaan lebih luas daripada hari ini. Ya. Tapi hari ini adalah hari di mana Bapak diberi kesempatan untuk dihargai ekspresi cinta kasihnya selama 30 tahun ini. Sebuah penelitian menulis dalam buku, seorang laki-laki yang kaya raya mengalami tumor otak, dan dia didiagnosis tumor otak, diprediksi, diprognosis akan meninggal dalam 1 tahun. Karena dia tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, dia berpikir, oke, 1 tahun lagi saya akan mati dengan tidak membawa begitu banyak harta ini. Maka saya harus membahagiakan banyak orang. Setidak-tidaknya hidup saya dalam setahun ini memberi kebahagiaan pada orang lain. Dan dia mulai mencoba menghabiskan uangnya, membahagiakan orang lain dan menikmati wajah-wajah senyum-senyum kebahagiaan pada orang-orang yang dia bahagiakan. Ada orang sakit dia biayai, ada orang tidak punya rumah dia biayai, dan dia bahagia melihat kebahagiaan orang lain tanpa dia mengerti bahwa kebahagiaan dia ketika membahagiakan orang lain ternyata memproduksi hormon serotonin karena cinta yang dia pancarkan, hormon oksitosin karena cinta yang dia pancarkan, hormon serotonin karena kebahagiaan yang dia sebabkan, hormon dopamin karena dia menguatkan orang lain dari penderitaan, hormon endorfin karena dia menguatkan orang dari penderitaan, hormon dopamin karena dia menenangkan orang lain dari kegelisahan. Tanpa dia sadar bahwa setahun lebih dia melakukan itu tidak habis-habis uangnya. Dan setelah dia cek ke dokter, dokter tiba-tiba menjadi hakim yang kehilangan palunya, hakim yang gagal mendiagnosa kebenaran itu. Ternyata pasiennya sembuh, dan pasien tidak mengerti kenapa dia sembuh. Ternyata kebahagiaan yang dia pancarkan, ketenangan karena dia menenangkan orang lain, mengalirkan kesembuhan dari dalam dirinya. Ibu dialirkan cinta kasih yang besar dari Ibu berharap cinta kasih Tuhan hadir melalui siapa kalau bukan dari suami? Karena kegaibannya tidak akan bisa memberi ibu rasa. Tapi ketika dia hadir dalam sosok suami yang mengasihi ibu, itulah hatinya Tuhan sedang mewujud di dalam dirinya. Ketika tangannya menyentuh ibu dengan penuh cinta kasih, itulah tangan Tuhan yang sedang menyentuh ibu. Ketika kakinya mengantar ibu kemanapun ibu ingin pergi, itulah kaki Tuhan yang sedang mengantar ibu, menuntun ibu. Tuhan sedang hadir dalam kehidupan ibu, mencoba menenangkan, mencoba memberi cinta, mencoba membahagiakan. Jangan cari yang gaib dalam kehidupan realita ini. Rasakan kehadirannya dalam realita. Ibu, bapak, boleh bangun? Boleh bangun sebentar. Mohon peluk ibu dengan penuh cinta kasih.
kita semua pada akhirnya akan pulang. Tapi saya yakin tidak semua pulang ditemani dengan cinta. Tapi ketika ibu ditemani dengan cinta yang luar biasa dari pasangan hidup ibu, ya, ibu lebih beruntung dari kita semua. Terima kasih Pak. Punten tuh tadi duluan. Sorry ya kalau sama saya memang harus nangis-nangisan. Pak Wayan, maaf ini mungkin pertanyaan yang masih anak TK ya. Tadi Pak Wayan bilang bahwa melalui kita mimpi kan, mimpi yang untuk membedakan mana mimpi yang bermakna atau mimpi yang berdasarkan pikiran yang terbawa ke alam bawah sadar sehingga muncul itu Pak Wayan. Terus boleh satu pertanyaan lagi? Ini pertanyaannya mungkin agak nakal, jadi saya minta maaf sama Tuhan dulu. Tadi kan tentang karma. Yesus itu turun menjalani perannya itu apakah untuk karena membayar karma atau tugas dari Tuhan untuk melaksanakan tugasnya? Itu Pak Wayan. Terima kasih. Yang pertama tentang mimpi. Hampir 90% mimpi itu adalah cara pikiran bawah sadar kita melepaskan apa yang menjadi beban-beban pikiran sadar kita. Kadang kita di kehidupan ini merasa rindu ingin kaya, tapi kenyataannya kita miskin. Seringkali kita dibuat mimpi jadi orang kaya. Kadang kita merasa pikiran sadar ini terlalu banyak punya masalah-masalah yang belum terselesaikan. Nanti pikiran sadar, bawah sadar kita memberikan kita mimpi berupa apa? Berupa kita dibuat terbang, gitu. Seakan-akan kita ringan, hidup kita dibuat terbang, gitu. Atau mungkin pikiran sadar kita terlalu sering memberikan kita gejolak emosi yang tidak pernah berhasil ditenangkan. Nanti mimpinya dikejar ombak besar. Kadang kita merasa hidup kita dikejar-kejar masalah, nanti mimpi ini dikejar gundurwo. Ya, itu hampir 90% begitu. Hanya 10% mimpi itu berkenaan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sebagai realitas yang diberikan kilasannya kepada pikiran sadar. Dan biasanya kalau pesan itu bermakna, maka kita akan terbangun dalam mimpi, terbangun dan bisa memaknai karena memang pesannya bermakna. Tapi jika pesannya hanya cerita, maka kita akan bisa menceritakannya tanpa makna. Dia hanya menjadi bunga tidur yang tanpa makna penting karena dia hanya cerita. Kita bisa menceritakannya dengan baik. Tapi mimpi yang sifatnya nubuat, ramalan tentang masa depan, biasanya mengalirnya singkat dan biasanya memiliki satu kata penting. Satu kata penting ketika kita terbangun. Ya. Misalnya kita mimpi bertemu dengan orang yang bernama, saya kok kemarin ketemu dengan Pak Tulus ya, gitu misalnya. Memang ada teman kita yang bernama Pak Tulus, tapi dia hadir dalam mimpi kita. Tapi kita terbangun dan merasa ada pesan di situ. Nah mungkin kata tulus itu, ada apa ya? Kok tiba-tiba saya bermimpi tentang tulus? Mungkin kita akan bertemu sebuah kondisi di mana kita harus memberikan sesuatu kepada orang secara tulus. Bisa jadi. Bukan figurnya, kata di dalam itu. Ya, karena seringkali dia mengambil peran-peran seperti itu, mimpi. Terus yang kedua, hilang. Pertanyaannya apa tadi? Yesus, Pak. Oh, apakah dia menjalankan karma? Ada orang-orang, kebanyakan kita ini lahir ke dunia ini dengan beberapa tujuan. Kakek saya mengajarkan kepada saya pernah tanya,
kayak orang lahir kembali itu ngapain sih sebenarnya? Satu, menebus utang pelajaran karma. Utang pelajaran karma. Jadi dulu kita nggak ngerti kalau berbuat ini hasilnya apa, kita nggak pernah ngerti. Diajarkan agama juga nggak ngerti, akhirnya kita harus mengalami sendiri. Utang pelajarannya, oh ternyata kalau main api itu panas ya, baru tahu. Yang kedua, utang rasa karma. Dulu kita nggak mengerti. Kenapa kita ngerasain ini, ngerasain itu, kita marah-marah. Tapi setelah kita masuk ke alam sana, kita mengerti, oh ternyata saya mengalami rasa ini karena begini. Ya, dulu saya pernah nyakitin orang, saya nggak paham bahwa ketika nyakitin orang itu ngerasain seperti ini. Maka sekarang kita menebus utang rasa yang pernah kita sebabkan pada orang lain. Yang ketiga, ada orang kesini, roh kesini untuk menjalankan tugas. Nah, Yesus begitu. Tugasnya untuk membimbing, Nabi juga begitu. Sehingga tanpa banyak berguru pada siapapun, dia mendapatkan ilmunya sendiri karena tugasnya begitu. Ya. Obor memang disiapkan jadi obor untuk mencerahkan orang gitu. Dia disiapkan bahan bakarnya, sumbunya disiapkan karena dia memang harus jadi obor gitu. Dan keempat, ada roh-roh kesini cuma rindu pada kehidupan bumi. Kesini cuma jalan-jalan, nggak ada urusan apa-apa, dia menikmati aja liburan gitu. Dan nggak ada tugas. Nggak ada tugas, liburan aja ke sini. Merasa yang jalan-jalan itu merasa bahwa nggak merasa bahwa saya diturunkan lagi untuk melakukan suatu tugas itu. Enggak kan, dia menikmati aja. Dia kayak jelangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Dia tapi dia merasa saya nggak ada tugas gitu di sini. Dia dia nggak akan ketemu urusan-urusan karma, disakiti orang itu enggak. Dia juga nggak jalan, dia cuma nikmati aja. Pokoknya nikmat. Nah, itu sangat jarang ketemu orang kayak gitu kan, karena sangat jarang, susah menemukan contohnya gitu. Karena kebanyakan orang berperan gitu. Ketika orang kayak gitu datang ke sini, yang namanya mau menikmati kan jadi menonton. Pernah nggak ke mall nggak belanja apa-apa, atau ke mall nggak bayar hutang, dan nggak punya keinginan apa? Nggak punya keinginan apa-apa, cuma nonton orang belanja aja gitu. Asik juga itu. Itu sih belum gajian sih Pak. Oh iya itu udah. Itu sering Kayaknya. Nah, kayak gitu. Kebayang kan? Asik juga jadi orang gitu ya Pak. Nggak asik juga. Buat kita, buat dia asik. Karena apa? Dia nggak butuh apa-apa lagi. Karena apa? Semua, anggaplah kita pergi ke mall, nggak pengen beli baju, cuman pengen lihat baju baru. Karena apa? Lemari udah penuh. Cuman pengen lihat-lihat aja, what's news? Apa yang baru? Apa berita baru gitu. Nggak pengen nonton aja, oh ini baru, mallnya kayak gini sekarang. Gitu. Tapi yang kayak gitu tuh bisa nyamar jadi orang gila Pak. Oh iya, bisa. Ya. Bisa. Pak cerita dong Pak, ketemu orang gila yang ngasih guide itu Pak. Oh iya. Itu ketukeran sih Pak. Ini ada orang menganggapnya orang gila. Orang menganggapnya orang gila. Wah ini orang gila nih gitu. Aneh apa? Dia pintar bahasa Inggris tapi gitu. Tapi ketika dia ke rumah, saya pahamnya sesuatu. Orang lain, jangan diurusin, jangan ngobrol sama dia. Sama saya dengerin, beli gimana kabar gitu, sehat, Wayan gitu dia. Sama saya selalu baik, sama orang lain dianggap dia gila, sama saya baik. Wayan, do you know God? Gitu. Dia pakai bahasa Inggris. No. God is generator, O operator, D destroyer. Gitu dia bilang. Jadi Tuhan itu pencipta, pemelihara, pelebur. Hebat ini orang. Setelah saya tercerahkan oleh itu, sekian tahun kemudian, beliau sudah meninggalkan. Sekian tahun kemudian, setelah saya ketemu kecerdasan energi materi, sekarang saya ketemu God yang berbeda. Yang bisa saya tanya-tanya, yaitu apa? Google on duty. God saya adalah Google on duty, jadi nanya apa saja dijawab sama Google. Kalau nanya sama Tuhan di situ nggak ada jawaban gitu. Google on duty jawab apa aja gitu. Nanti kadang-kadang tuh yang kita sebut orang gila itu unik. Kalau saja kita tanya sama dia, Bapak kenapa nggak mandi-mandi? Kita tanya sama orang gila. Terus apa jawabnya? Kamu mandi berapa kali? 3 kali sehari. Untuk apa? Supaya bersih. Kamu udah bersih? Belum juga sih, karena besok mandi lagi.
kalau Bapak gimana? Menurut kamu saya kotor apa enggak? Kotor. Sekarang saya kotor nggak? Kotor. Besok saya kotor nggak? Kotor. Sampai mati saya kotor. Tapi kamu udah mandi, kotor lagi. Jadi, wah, kadang-kadang kita nggak ngerti kan. Saya pernah punya teman anaknya autis, terus mau diobatin, tapi akhirnya dia pakai medium lain. Dia bilang ke ibunya, saya nggak mau normal karena saya sangat menikmati Autisnya. Ya. itu mungkin dia tahu. Ya, Betul. sama. Pernah dengar cerita orang gila kayak gini nggak? Dia pakai baskom gitu kan. Dia gini, di rumah sakit jiwa. Dokternya datang. Dokternya nanya sama pasiennya, Pak, gimana? Dapat ikannya? Dokternya nanya, dokter ini gila, mancing di baskom mana dapat ikan gitu. jadi siapa yang gila? Jadi siapa yang gila nih gitu. Nah kita menganggap, Bapak orang gila. Saya temukan di pantai, dia jalan, beli. Ngapain sih kesana kemari tanpa tujuan gitu. Saya ketawa. Terus kamu kesana kemari nyari ini nyari itu, tujuannya apa? Gitu. Kamu ketemu tujuan hidupmu? Saya langsung ketawa. Enggak juga sih. Ya udah kamu juga gila gitu. Jadi kalau kita bilang orang jalan sana kemari tanpa tujuan, kita ini sudah ketemu tujuan belum? Ketika belum, apa bedanya kita dengan mereka sama gilanya gitu. Terus kita mau jadiin dia normal lagi ya, Pak? Padahal dia menikmati kegilaannya. Benar. Ya kayak gitu. Nah artinya cerminan saja sih sebenarnya. Kita bagi yang dalam kesadaran itu mungkin gila. Tapi kita melihat orang kesadaran itu bingung juga kan. Ngapain juga ke sini gitu. Seperti kita mengatakan Tuhan repot. Ya. Sementara Tuhan sendiri repot. Ngapain kamu ngumpulin itu? Ngapain kamu ngumpulin kekayaan? Nanti kapan menyatu denganku, semua ini milikmu. Ya enggak? Betul. Ngapain kamu korupsi triliunan? Ketika kamu pulang jadi orang-orang baik, yang nggak usah korupsi, orang jujur, nanti kamu balik padaku, semua ini yang nilainya nggak ada batas. Nggak ada batasnya, itu milikmu karena ini milikmu gitu. Dan setelah kamu korupsi triliunan juga nggak kamu bawa pulang. Nanti kalau kamu balik lagi ke situ, itu lagi bukan lagi milikmu, percuma kan? Nah, jadi artinya apa? Ya, kita di sini ini gila seperti Kang Ngebu bilang gitu. Gila hanya kalau nggak gila nggak kesini Pak. Ya, karena belum sembuh aja gitu. Jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, memang enak gila gitu. Karena dengan sedikit kegilaan ini, tidak mengalami kesadaran ini, kita jadi rindu untuk kesadaran. Kalau kita nggak rindu pada kesadaran, kita nggak ngobrol di sini. Ya, bayangkan kalau kita semua sudah sadar, udah diam aja di rumah kayak gini-gini. Nggak ada pertemuan ini, nggak ada pertemuan ini. Ya, kita ini adalah orang yang sadar bahwa diri kita butuh kesadaran. Maka kita berkumpul, karena sama-sama butuh kesadaran. Oke. Itu aja sih. Kalau yang menikmati udah nggak perlu lagi ya? Udah nggak perlu. Ya. Tapi saya pengen masuk satu sih. Yang udah nikmati jadi bertapa. Ya tadi kayak orang gila. Lagi tadi udah nggak ngapa-ngapain lagi dia. Ya. Sebenarnya ngasih perspektif dikit nggak Pak? Ya, boleh lanjut. Ya. Ngomong Yesus tuh menarik Pak Wayan. Ya. Very interesting. Ya Bapak, pertanyaannya begini. Kita pernah bahas ada aku 1, aku 2, aku 3 ya. Pertanyaan. Kalau kita ngerjain sesuatu di aku 3, ada karmanya nggak? Ada. Kenapa? Karena di situ ada keterlibatan jiwa kita, betul? Oke ya. Oke. Tapi kalau kita ngerjain sesuatu di aku 2, kitanya ada di aku 2. Mau kita ngebunuh, sorry ya, ini kita pahami dalam konteks kesadaran ya. Mau kita jahat, mau kita apa, kalau kita ada di aku 2, ada karmanya nggak? Tidak, karena aku yang melakukan. Karena aku yang melakukan. Melebihi dia gitu ya. Nah, contoh. Ini tuh diam-diam ngerti nggak? Ngerti ya? Suka gini Pak, oh ya. Gimana? Oh iya, nah gitu sih kira-kira. Gini. Contoh. Isa itu kan, Ibu Bapak kita tahu ya, Isa itu kan bukan sosok gitu loh.
Ya mungkin dikasih nama Yesus ya jadi kelihatan kayak sosok gitu. Isa itu adalah Rohul Kudus kan. Contoh. Kalau misalnya seorang anak, dia adalah hasil dari pertemuan sperma dan ovum, berarti si anak ini sebelum ada pada sperma ayahnya, betul nggak? Nah, maka ayah itu disebut sumber. Sumber itu dalam bahasa Ibrani disebut ib. Gitu. Aba. Aba dalam bahasa Arab disebut bapak gitu. Abah. Oke? Maka begitu Yesus ngomong wahai bapak, dia kan lagi ngomong ke papahnya, wahai papa. Enggak gitu. Dear aku satuku, gitulah kira-kira. Dear my true source, because I am the true self. Berarti ketika ada satu kedua, dia melahirkan, itu disebut anaknya Tuhan. Get it nggak, Bu? Aku duanya. Berarti Yesus ada di aku satu, aku dua, atau aku tiga? Aku dua udah jelas. Nah, di 8 ayat 17 Quran ada kalimat keren. Begitu Nabi Muhammad perang, kan nggak mungkin Nabi Muhammad perang pas gini tar bunuh enggak, bunuh, ayo bunuh enggak, kan nggak mungkin. Dosa enggak, betul nggak Bu, Pak? Sampai ayat itu bilang gini, ketika kamu menghunuskan pedangmu dan kamu membunuh orang-orang itu, bukan kamu yang membunuh tapi aku yang membunuh. Berarti waktu Nabi Muhammad ngebunuh waktu perang, dia punya karma nggak? Kenapa? Karena yang lagi kerja adalah aku duanya, Rohul Kudusnya. Tapi kalau turun di aku tiga, yang tadi Pak Wayan bilang, maka ketika konteksnya kita ada di aku tiga, di situ karma terjadi. Lepas dari aku tiga, kita terbebas karma gitu kira-kira. Maka benar tadi, Khidir itu ada di aku dua, ngajarin Musa yang ada di aku tiga. Kenapa? Karena di aku tiga, Musa itu kan kecerdasan, pasti questioning, logik banget gitu. Pun logik penting iya. Nah tapi balik lagi kalau kita memaknai bahwa hanya hamba yang suci lah yang bisa melahirkan Rohul Kudus. Hamba yang suci namanya Maryam. The Virgin Mary. Virgin itu bukan perawan yang kita tahu, bukan, tapi uncontaminated gitu. Tidak terkontaminasi oleh aku tiga, maka ketika dia naik ke aku dua, maka terlahirlah si aku dua, dan di situ yang disebut dengan yang namanya Isa alaihi salam gitu kira-kira. Jadi Isa nggak pernah jadi aku tiga ya, langsung aku dua. Nggak pernah, karena Isa itu memang aku. Punya jasa. That's it. Pertanyaan ya. Aduh, ini menarik sih. Aduh, direkam sih, kalau nggak direkam mah, ya udah. Ya, saya koma dulu nih. Berarti ibu bapak maaf ya. Sorry nih ya. The latest prophet yang ada di dalam rangkaian Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad nggak? Clear? Tapi Quran mengatakan dan semua kitab suci mengatakan dalam konteks Ibrahimik yang akan kembali lagi Isa, betul nggak? Kenapa Isa yang kembali? Karena aku dua nggak pernah hilang. Aku dua simbolnya adalah cinta, aku dua simbolnya adalah welas asih. Maka kalau aku dua mau hadir, everything clear. Oh, lahir kembali itu di kita. That's it. Berarti sih Isa di dalam diri kita on off nggak? Ego hadir, Isa diem. Ego lepas, aku dua naik. Lahir nggak? Lahir. Besok ketutup lagi, lahir lagi, ketutup lagi, lahir. Maka disebut Natal gitu loh Bu. Natal itu kan lahir. Tapi kan ya balik lagi ya, kadang-kadang begitu dengar kata Natal dengan sensitif gitu. Natal kan Kristen banget, kalau di Islam milad gitu. Ya udah, kalau gitu boleh nggak nyebutnya milad Yesus? Boleh nggak? Nah, kan sama-sama Natal, lahir. Barakallahu fi umrik, Yesus. Nah, berarti pertanyaannya, coba ibu bapak kita runut satu-satu. Kenapa Isa alaihissalam, Yesus itu punya kekuatan, dia bisa menyembuhkan penyakit kulit? Emang Yesus punya skincare, toko skincare? Kan enggak. Salep kan enggak. Tetapi dia akan membawa bahwa aku dua itu nggak ada kulitnya gitu loh Bu, Pak. Nggak perlu kulit. Maka kalau dalam perspektif tasawuf, kenapa kulit itu disebut syariat? Maka orang di level syariat dia nggak ngerti hakikatnya gitu. Maka yang paling gatelan itu kan kulit ketemu kulit dalam tanda petik alergi, betul nggak?
Berarti kalau masih alergi dengan ada sebelah ada simbolnya salib, kafir. Sebelah ada simbolnya gini, kafir gitu. Kan Ibu maaf ya, ini kan kita keren banget. Kita tuh pengajian, kita base-nya adalah Islam. Yang ceramahnya pewayan coba. Berarti kan kita udah nggak ngomong kulit dong. Dia Kristen. Oh, ya. Kristennya Islam. Ya. Nah, berarti kan ketika diberesin penyakit kulitnya, maka Isa bisa membangkitkan orang yang mati gitu. Kan bukan berarti dia datang ke tanah kusir bangun lagi, kan bukan. Tetapi kematian welas asih, cinta kasih yang selama ini terkubur oleh ketertutupan ego aku 3, maka kalau kamu jadi aku 2, kamu udah bebas karma melakukan apapun gitu. Hidup kembali itu aku 2. Yes. Makanya begitu turunnya Isa, artinya apa? Tidak ada yang bisa menolong kita tanpa turunnya welas asih Tuhan ada di sini gitu. Karena hanya Rumi bilang bridge semua, love is bridge to anything. Hanya cinta yang akan jadi jembatan kepada semuanya. Berarti kalau kita penuh welas asih, Isa banget nggak Bu, Pak? Iya. Dan itu adalah ditiupkan ruh gitu. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kita mau bicara Isa yang aku 4 deh supaya panjang ya. Isa yang aku 4 sosok, Isa aku 3 sebagai jiwa, atau jangan-jangan yang penting untuk kita sadari, Isa di sini nggak berbicara aku 4, aku 3, tetapi dia anak langsungnya Tuhan. Aku 2 gitu. Makanya dia manggil ke Tuhannya Father. Father itu bukan pah, bukan. The true source gitu. The sumber gitu. Karena aku tahu bahwa aku bagian darimu gitu. Maka I'm with you. Aku dan Bapa satu, coba tuh Bible bicara begitu. Berarti kan nggak ada bedanya dengan la ilaha illallah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, sorry ya, aku ini Arab tapi tanpa ain, karena aku Rob gitu. Aku ini Ahmad tapi tanpa mim, karena aku ini Ahad. Mau gimana Bu Pak? Same story nggak kira-kira? Iya. Nah jadi kalau sekarang kita berantem gara-gara yang kulit tadi, ya udah aja sih. Tapi ya, kenapa? Karena nggak bisa tadi kata Pak Wayan bilang, kita nggak bisa merubah siapapun gitu. Mungkin kalau berantemnya masih di level kulit karena belum disembuhkan dari butanya sih. Nah, belum dibahas. Ya. Dibahas sembuh dari buta sama sembuh dari lumpuh. Iya. Bebas. Betul. Buta dan lumpuh. Betul. Gitu. Ini kalau dilanjutin panjang Bu ya. Gitu aja kira-kira dulu ya. Ya, nanti kita bahas edisi Natal. Mangga satu lagi mungkin kedua gitu. Ya, Ibu mangga punten. Kang Abu, sehubungan dengan upaya untuk memutus karma, itu kan terjadinya tidak hanya dari garis keturunan ya Pak ya, dengan lingkungan sekitar kita. Bisa jadi pertemuan kita sekarang ketemu dengan orang-orang ini tidak dengan yang lain karena ada karma yang harus diselesaikan. Ya. Nah itu kira-kira bobotnya gimana ya Pak ya dibandingkan dengan yang garis keturunan tadi. Jadi karma dengan sekitar kita, dengan lingkungan sosial kita. Oke. Iya. Turun Bu. Wah keren nih pertanyaannya. Pas tadi kita baru ngobrol sih. Silakan bawain. Ada yang berkumpul karena tautan karma keluarga. Ada yang berkumpul karena tautan karma sepembelajaran. Orang yang sekeluarga belum tentu sepembelajaran. Orang yang sepembelajaran belum tentu sekeluarga. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan dalam keluarga pembelajaran. Bukan keluarga dalam arti keluarga ini, garis keturunan gitu kan. Nah, karena di alam sana itu kan ada kelompok-kelompok, klaster-klaster roh yang memang sefrekuensi pembelajarannya. Gitu. Jadi kita berkumpul sekarang ini kan karena dulu kita pernah berkumpul. Tapi kita dulu berkumpulnya di tempat belajar. Sekarang kita berkumpulnya lagi di tempat praktek. Karena bumi ini tempat praktikum. Karena tahu di sana beda dengan ngalamin di sini. Di sana kan kita tahu, di sini kita ngalami. Makanya kita ada di alam. Ya. Di sana kita paham, di sini kita menghayati. Makanya kita ada sebagai sang hayat di dalam hidup ini. Hidup ini adalah tempat penghidupan, tempat penghayatan dari apa yang kita tahu di sana. Tetapi ketika kita praktek, kadang-kadang kita praktek
tidak menghayati. Pernah nggak Ibu misalnya orang belajar bengkel, dia praktek perbengkelan tapi nggak hidup-hidup mesinnya? Sama. Kita dulu pernah tahu, sekarang diingatkan lagi supaya benar-benar di alam hayat ini kita mengalami dan menghayati setiap ayat-ayat yang sudah ditulis, tanda-tandanya gitu. Jadi kalau kita di sini juga tidak pernah ketemu, nanti pulang-pulang rugi lagi kita. Aduh, padahal saya sudah tahu, kenapa praktek nggak ngerti ya gitu. Karena kita nggak mengingat. Jadi sekarang kita ngobrol ini untuk mengingat apa yang dulu kita tahu, sehingga setelah hari ini kita bisa benar-benar menghayati apa yang kita praktekkan gitu. Dengan alami, dengan mengalaminya. Sehingga dengan mengalaminya, menghayatinya, berarti semakin banyak pengalaman-pengalaman kita, maka kita akan menjadi roh yang lebih berpengalaman. Kalau berpengalaman rohnya, berarti rohnya makin ahli. Jadi kita kesini itu untuk bertambah ahli. Mengasah roh. Dalam konteks kesadaran gitu. Ya. Oke, keren Pak, terima kasih. Maka Ibu. Iya, mau nyambung yang mimpi. Oh, oke. Pak Wen, bagaimana kita melatih intuisi kita supaya lebih tajam. Jadi saya 2 kali mengalami mimpi ibu udah meninggal, terus datang ke mimpi saya, senang sekali ibu saya. Kebetulan kakak saya juga lagi sakit, anak kesayangan ibu saya. Jadi saya bisa cerita tuh ke ponakan saya, papamu ini jangan-jangan mau meninggal karena saya didatengin mbah yang gini. Bener, ternyata kakak saya meninggal. Terus mimpi lagi, baru beberapa bulan yang lalu ibu saya datang lagi dalam mimpi saya. Cuman dalam hal ini saya tidak dalam kondisi yang lagi ada apa. Jadi kurang kuat tuh intuisi saya, nggak ada di situ, Pak Wayan. Ternyata benar di situ saya benar-benar ibu saya datang, saya sampai kayak pegang tangan ibu gitu, saya baca Al-Fatihah bareng-bareng sama ibu. Terus saya bangun, terus saya dapat kok ibu datang ya. Oh, mungkin ibu lagi kangen sama saya atau saya lagi kangen sama ibu. Ternyata saya ada musibah lah, cobaan yang nggak pernah terjadi dalam hidup saya terjadi. Di situ saya langsung gini, oh berarti ibu saya setelah kejadian musibah itu saya alami, saya baru sadar, oh berarti ibu saya itu datang pengen kasih clue ke saya, kamu harus hati-hati atau bagaimana. Itu supaya tidak terjadi, bagaimana Pak Wayan? Ya. Kadang roh-roh leluhur orang tua hadir dalam hidup kita hanya untuk memberitahukan clue-nya supaya kita lebih siap untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Bukan berarti dia datang untuk membuat kita mengubah kejadian, bukan. Untuk memberitahu saja bahwa ini akan terjadi, siap-siap begitu. Dan karena kita belum tentu diberikan terang-terangan, tetap diberikan dalam bentuk misteri. Karena seperti tadi, kalau diberikan terang-terangan kita nggak akan gelisah dalam hidup ini. Jadi kita diberikan sebagian kecil dari pengetahuan tentang masa depan itu supaya nggak benar-benar tahu. Karena begitu kita benar-benar tahu, kita mengalami student syndrome. Student itu kan banyak. Dalam dunia kedokteran, kalau kita tahu terlalu banyak, kita bisa mengalami psikosomatik. Karena kita terlalu cemas oleh apa yang kita pelajari kayak ibu tadi. Tahu ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jadi kadang-kadang lebih baik nggak tahu. Dalam hal tertentu kita lebih baik nggak tahu. Gitu. Ya. Banyak orang nggak tahu dompetnya kosong, belanja aja di sana. Begitu dia makan, seakan-akan dia punya uang. Akhirnya apa? Setelah dia, aduh bapak, minta maaf, ternyata uang saya nggak ada. Dia harus bayar nggak? Dia nggak bawa uang, harus bayar nggak dia? Nggak. Tapi dia kenyang nggak? Kenyang. Tapi kalau dia tahu dirinya nggak punya uang, dia dapat kenyang nggak? Nggak. Tetap lapar dapatnya. Kadang tidak tahu tuh useful. Kadang tidak tahu itu bagus. Tapi kadang tahu pada tempatnya. Nah, sehingga
ketika beliau hadir dalam bentuk misteri, ya sudahlah, jangan dikejar, biarkan dia misteri. Saya sering kedatangan bapak saya, kenapa ya bapak? Nggak usah, udah, saya nggak cari tahu. Karena apa? Kalau beliau pingin saya tahu, dia akan kasih tahu clue yang lebih jelas, lebih gampang diingetin. Kalau dia misteri, oh ya, berarti saya nggak boleh tahu banyak, cukup tahu ada apa ya, gitu aja. Biarin dia tetap dalam misteri, karena kadang pertanyaan itu menggantung, itu sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati. Seperti kita nonton film, ketika film berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menggantung, itu kadang-kadang bagus juga. Ya. Kayak sekarang kalau dibiarkan menggantung, nggak dihabisin semua ilmunya. Betul. Jadi saatnya menggantung. Menggantung. Nuhun, Ibu. Kita boleh tepuk tangan dulu, Ibu dan Bapak. Saya rasa cukup, Ibu Bapak ya. Hatur nuhun, dan Pak Wayan sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Wayan, matur suksma. Indah sekali pertemuan kita di sore hari ini, dan semua pasti tepat waktu, tepat guna, dan senantiasa kita bisa selalu mengambil pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan bagaimana kita terus memperbaiki karma gitu. Penutup Pak Wayan, final statement mungkin dari pertemuan kita di sore hari ini, silakan. Karma itu artinya tindakan, kerja dari tubuh yang adalah ciptaannya, kerja dari pikiran yang adalah alat yang dititipkan ke dalam tubuh ini, kerja dari sang hidup yang menggerakkan tubuh ini yang adalah dirinya. Maka setiap karma yang dilakukan oleh setiap tubuh ini adalah miliknya. Sehingga baik atau buruk, jangan pernah mengakui merasa berbuat baik, merasa berbuat buruk. Jika berbuat buruk dan muncul penyesalan, perbaiki. Jika pernah berbuat baik dan muncul rasa jumawa karena pernah melakukan kebaikan, lepaskan, karena tak satu pun karma adalah milik kita. Karena semua yang kita gunakan untuk berkarma ini pinjaman. Tubuh yang kita gunakan berkarma, pinjaman yang nanti akan dikembalikan. Nafas yang kita gunakan untuk berkarma juga pinjaman. Energi yang kita gunakan untuk bergerak berkarma juga pinjaman. Bahkan sang hidup yang kita sebut diri kita yang sejati sebagai jiwa adalah dirinya. Manakah kita? Jika tak ada satupun adalah kita, maka biarlah karma ini bukan milik kita. Biarlah seluruh pahala ini kita serahkan kepadanya, dan kita hanya menjadi wayang-wayangnya yang digerakkan olehnya, yang dikasih cerita olehnya, yang diwujudkan sebagai kisah-kisah kehidupan untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan dalam cerita-cerita suka dukanya. Tugas kita hanya berterima kasih karena kita dimainkan sebagai wayang-wayangnya, diizinkan tampil dalam panggung kehidupan ini. Karena jika tidak, kita mungkin hanya berdiam di sebuah tempat, di kamar kita, menjadi wayang yang tidak dimainkan di panggung kehidupan ini. Terima kasih karena kita semua hari ini dimainkan dalam sebuah kelir kehidupan, panggung kehidupan di rumah ini, untuk kita bertutur satu sama lain, bercerita tentang diri kita satu sama lain, bercerita kepada diri kita yang muncul dalam wajah-wajah yang berbeda, tapi sesungguhnya dalam satu kesatuan yang mendalam di dalam. Semoga kita bisa memaafkan diri kita atas karma buruk kita,
dan semoga kita bisa berterima kasih pada diri kita atas karma baik karena kita sudah melakukan yang terbaik sepengetahuan yang kita tahu. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Pak Wayan, terima kasih. Matur suksma Pak Wayan, sehat-sehat selalu dan tidak bosan dan tidak lelah untuk menginspirasi semuanya. Ibu Bapak terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup hening sejenak, kita santai rileks. Ibu Bapak, kalau kita ngelihat tangan kita, ada batasan nggak antara kulit sama diri kita? Diri kita sama orang lain, ya. Satu-satunya cara untuk melepaskan batasan adalah silakan memejamkan mata. Ketika mata kita terpejam, sudah tidak ada batas antara kamu dan aku. Sudah tidak ada batas antara atas dan bawah. Karena kenapa? Aku menonaktifkan aku empatku. Santai dan rileks. Dan berpeganglah kepada sang hidup yang namanya nafas. Setiap tarikan nafas, terima kasih. Setiap nafas yang keluar, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan hanya mengamati, bersaksi atas sang hidup yang dititipkan melalui nafas kita. Dan hanya berterima kasih. Di tahapan ini, aku mulai menyadari aku bukan namaku. Aku bukan status sosialku. Aku bukan jabatanku. Bahkan aku bukan tubuhku. Aku bukan pikiranku. Aku bukan perasaanku. Aku bukan emosiku. Aku bukan memori masa laluku. Aku bukan aku yang khawatirkan, aku khawatir akan masa depan. Santai dan rileks. Setulus hati, segenap jiwa. Berterima kasihlah kepada siapapun yang pernah menyakiti kita. Kepada semua penderitaan yang mampir kepada hidup kita. Kepada hal-hal yang kita anggap buruk. Setulus hati, segenap jiwa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
dan hanyalah bersedia untuk dibantu kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Syukuri saat-saat ini, nikmati saat-saat ini, karena tidak ada hidup selain di sini saat ini. Berterima kasihlah kepada tubuhnya, kepada dirinya, kepada semesta, dan seluruh keberadaan. Terima kasih. Dan sesaat sudah merasa cukup, lebih tenang, rileks, damai, dan bahagia, perlahan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, boleh matanya dibuka seraya kita mengusap wajah kita penuh dengan syukur berterima kasih. Dan boleh berterima kasih dan memeluk teman sebelahnya. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.